Hai semuanya, salam diplomat. Saya Jagat bersama tim Glyph Indonesia siap bikin gebrakan. Berawal dari kesadaran kami melihat kondisi sekitar, salah satunya Nusa Tenggara Barat yang menempati urutan ke-33 dari 34 provinsi dalam hal pendidikan yang ada di Indonesia, kami melihat bahwa salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah belum cukupnya akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, terlebih lagi pendidikan non-formal yang cukup tidak terjangkau. Padahal di kota-kota maju, pendidikan non-formal adalah suatu hal yang cukup wajib yang diberikan bagi anak-anak mereka. Bersamaan dengan meningkatnya kemampuan penggunaan teknologi juga menjadi suatu isu yang cukup harus diperhatikan, terutama oleh masing-masing orang tua. Dan salah satu permasalahan yang juga tidak bisa disepelekan adalah adanya diskriminasi usia yang ada di dunia kerja saat ini. Sehingga penting untuk memberikan kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dari individu tersebut. Bekerja dan berpikir bersama dalam tim, kami akhirnya sampai pada sebuah solusi yang harus memenuhi 3 nilai utama: ekonomis, inovatif, dan juga inklusif. Kami akhirnya memutuskan untuk mendirikan sebuah platform belajar bahasa Inggris yang akhirnya bernama Glyph dengan 3 program utama: kelas, Content Talent, dan juga Glyph Academy. Masing-masing program tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti program kelas yang bertujuan untuk memberikan empowerment pada talenta-talenta yang memiliki kemampuan untuk memberikan servis dan juga memberikan kesempatan bagi mereka yang membutuhkan pendidikan dengan tingkat yang cukup ekonomis. Dan kemudian program Content Talent bertujuan untuk memberikan kesempatan dan juga sebagai wadah bagi student untuk memberikan dan juga menyalurkan karya-karya mereka dan memberikan mereka wadah untuk mempraktekkan hasil yang sudah mereka pelajari. Dan yang terakhir, Glyph Academy akan memberikan kesempatan bagi mereka yang mungkin masih ragu untuk mendapatkan pendidikan dengan program daring dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi volunteer dalam program tersebut. Dalam perencanaannya, Glyph Indonesia menyasar target pada mereka yang belum memiliki purchasing power yang cukup tinggi, sehingga akan sangat menekankan pada program empowerment seperti yang sudah dijelaskan dari program Glyph Academy, yang akan sangat bisa memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin menyalurkan tenaga mereka sebagai volunteer, ataupun bagi mereka yang ingin mendapatkan kesempatan belajar namun tidak terlalu familiar dan juga ingin sekedar mencoba untuk bagaimana sih akhirnya belajar secara daring. Untuk rangkaian aktivitas yang ada di Glyph Indonesia direncanakan akan terkoneksi satu sama lain, bermula dari program kelas yang akan bertujuan untuk memproduksi talenta-talenta berbakat yang kemudian akan kami salurkan untuk memberikan kesempatan bagi mereka menyalurkan apa yang sudah mereka pelajari di Glyph Indonesia dalam program seperti Content Talent Scouting dan juga Glyph Academy, di mana hal tersebut juga bertujuan untuk menjaga hubungan yang ada dalam Glyph Indonesia dan juga bersama akhirnya membangun Glyph Indonesia itu sendiri. Dalam hal market size, Glyph Indonesia memiliki nilai perbedaan yang sangat signifikan dengan organisasi serupa yang bergerak di bidang yang sama. Dalam hal target addressable market, dengan menghitung data orang Indonesia yang berada dalam kisaran usia 5 hingga 40 tahun, dikalikan dengan rata-rata biaya online kursus setahun yang ada di Indonesia, sekitar 100.000 per meetingnya, akhirnya sampai pada angka 1.440 triliun pada organisasi lainnya. Sedangkan di Glyph Indonesia sampai pada angka 720 triliun dengan mengalihkan jumlah biaya per tahunnya Rp4.800.000. Sehingga dalam hal tersebut perbandingan yang ada di Glyph Indonesia dibandingkan dengan organisasi yang lain itu sekitar selisih 50%. Adapun untuk milestone dari Glyph Indonesia selama 3 tahun ke depan, di tahun pertama Glyph Indonesia menargetkan memiliki 100 siswa dan juga 25 guru yang aktif untuk melaksanakan operasional kelas dan juga program-program yang ada di Glyph Indonesia. Dan di tahun kedua, Glyph Indonesia akan menargetkan memiliki 200 siswa yang aktif bersama 50 gurunya dan juga memiliki siswa-siswa yang memiliki prestasi yang cukup mumpuni, entah mendapatkan beasiswa, memenangkan kompetisi, dan juga memiliki prestasi-prestasi lainnya. Dan juga kami menargetkan di tahun-tahun ketiga, Glyph Indonesia sudah memiliki base camp dan juga memiliki freelance worker yang akhirnya berasal dari alumni Glyph Indonesia itu sendiri, dalam hal bukan hanya di kelas nasional tapi juga di kelas internasional. Dalam pelaksanaan dan juga perencanaannya, Glyph Indonesia akan menyasar 3 nilai dari 17 poin SDGs. Yang pertama, pada poin nomor 4,
pendidikan bermutu, selanjutnya nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya nomor 9, infrastruktur, industri, dan inovasi. Nah, dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya, GLIF Indonesia juga diharapkan memberikan dampak tidak hanya bagi masyarakat di NTB, tapi juga masyarakat di Indonesia. Dengan penjelasan tersebut, kami dari GLIF Indonesia akan sangat bersemangat untuk mengikuti program dari DSC. See you, bye-bye!